Halo. Iya Pak, halo. Nggak ada. Jadi apa yang kalian rangkum ini? Coba deh. Yesika. Yesika, apa yang kamu rangkum ini, Yesika? Apa yang kamu dapatkan dari rangkuman ini? Yesika mana? Iya, Pak. Ya, coba diaktifin semua deh, videonya deh, diaktifin semua deh. Videonya diaktifin semua deh. Ya, yang lain? Oke, yang lain silakan diaktifin semua videonya. Oke. Yang lain mana lagi? Oke. Oke, sip. Sebentar ya. Berarti yang udah email ke itu atau besok aja? Sebentar ya guys. Di email ke Nah, dari yang kalian sudah coba baca, apa yang ingin? Jadi lingkungan inilah yang nantinya akan jadi lingkungan kalian kalau kalian jadi audit. Kalian jadi auditor. Nah, ada nggak yang mau didiskusikan dari sini? Mungkin dari hasil bacaan kalian timbul sesuatu yang ingin didiskusikan. Ada Pak. Apa yang kalian dapatkan dari hasil bacaan itu? Apa yang kalian dapatkan dari hasil bacaan itu? Hah? Apa yang kalian dapatkan? Atau kalian cuman ada saya baca ringkas, nggak do something? Yesiska mana? Yesika. Kemudian satu lagi siapa? Leli. Leli mana Leli? Coba deaktifkan videonya. Terus apa yang kalian baca? Dari hasil baca itu terus dapat apa gitu? Itu pertanyaan saya dulu. Halo. Rip B. Ya. Apa yang kamu baca? Kamu dapat apa dari hasil bacaan itu? Itu bahan diskusi kita kan? Halo. Jadi apa yang tugas yang kalian kerjakan itu apa dong? merangkum Pak. Iya, rangkum. Dan rangkum itu sesuatu kan sudah kalian baca dulu kan? Iya Baca Pak. dulu, ya kan? Iya Pak. Intisarinya, poin-poin main poinnya, baru kalian rangkum kan, gitu kan? Nah, sekarang Betul, pertanyaannya, apa yang sudah kalian baca di situ? Sehingga itu jadi bahan diskusi kita. Oh, bisa jadi ini, lingkungannya begini. Jadi saya berharap kalian tidak sebatas ngerangung-rangung, tapi nggak jelas mau kemana arahnya. Oke Pak. Apa yang kalian rangkum itu? Saya kalau dari saya sendiri, itu saya merangkum ada jenis-jenis audit Pak. Apa? Jenis-jenis audit. Oke, apa aja jenis audit? Ada 4 Pak. Ada auditor eksternal, auditor internal, auditor pemerintah, dan auditor forensik. Terus apa lagi? Lalu ada layanan audit Pak. Layanan audit ini bisa audit operasional, audit forensik, dan audit kepatuhan. Dan ada layanan non audit Pak. Seperti kayak jasa persiapan dan perencanaan pajak. Terus ada manajemen advisory service, atau MAS.
Lalu ada jasa penyusunan dan review kantor akuntan publik. Itu, Pak. Nah, terus apa? Terus setelah mengetahui itu apa yang kira-kira manfaatnya buat kita? Mengetahui apa itu, Pak, perbedaan dari tadi apa, kan ini ada 4 jenis audit. Mengetahui sisi perbedaan itu, Pak. Kalau audit eksternal itu seperti apa dan audit internal seperti apa, ada pemerintahan itu seperti apa, dan audit forensik itu seperti apa, Pak? Jadi gini guys, saya minta kalian baca itu bukan saya ingatkan kembali ya. Saya minta kalian baca itu dengan tujuan kalian coba mengunyah dulu. Nah, ketika kalian kesulitan mengunyah, kita obrolin ya. Jadi tujuan saya membuat itu sebagai tugas itu bukan dengan tujuan untuk menyulitkan kalian. Tapi saya berharap ada proses pembelajaran dulu. Nah, dengan kalian ada proses pembelajaran di situ coba mengunyah, kita ada proses ngobrol. Kita ada proses ngobrol. Nah, obrolan itulah yang akan kita diskusikan di perkuliahan kita. Jadi kalau kalian cuma sebatas salin, copas gitu ya, copy paste, itu tujuan saya meminta kalian untuk membuat tugas itu nggak tercapai. Sia-sialah itu, hanya kalian nggak dapat apa-apa, hanya pegal, nothing gitu loh. Ya kan? Jadi kalau copas, ya, kalau copas, itu nggak mesti mahasiswa, anak SD juga bisa kalau sebatas copas gitu kan, ya nggak? Di berbagai sumber ya kan, yang penting dia ngerti cara pakai Google, udah copas. Ngerti maksud saya? Proses pembelajarannya nggak masuk kalau caranya seperti itu. Ya, jadi saya berharap untuk tugas berikutnya, kalian tuh bukan copas, tapi coba dulu. Kalian boleh cari di Google dengan berbagai sumber boleh, tapi coba cerna dulu, coba mikir dulu. Oh ini tujuannya, nah coba ngunyah dulu. Nah, kemudian baru kita bahas, kita diskusikan, sehingga proses pembelajaran kita itu jauh lebih efektif lagi. Karena kita sudah bisa ngobrol, ya kan? Kita mau bahas sesuatu yang sudah kalian baca dan sesuatu yang sudah kalian coba baca tapi belum bisa dipahami dengan baik. Sehingga obrolan kita itu lebih asik. Nah, itu poinnya, guys. Ngerti maksud saya, guys? Ngerti nggak maksudnya? Tapi kalau kalian tidak mengerti tujuan saya, tugas itu akan jadi beban. RIS B, ngerti nggak maksud saya? RIS B, halo, RIS B, RIS B, RIS B, Reza mana Reza? Reza, Ada. ya, ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak maksud tujuan dibalik tugas itu? Ngerti, Pak, ngerti. Nah, jadi saya berharap ada perbaikan ya pada pertemuan berikutnya. Saya tugas itu kalian coba baca, pahami, kita coba ngobrol sehingga bahan obrolan kita jauh lebih asik nanti gitu. Ya, oke. RIS B bisa begitu? Ngerti ya Iya, maksud Pak. saya ya? Oke. Reza mana Reza? Reza mana? Hadir. Iya, Ya, Pak. ngerti maksud saya Reza? Ngerti, Pak. Ya, oke. Leli mana Leli? Iya, Pak. Ngerti maksud saya Leli? Jadi tugas itu bukan tujuannya dicopas saja, tapi coba dipahami dulu, dibaca, dipahami dulu, sehingga coba dicerna dulu, sehingga nanti sesuatu yang sudah kalian pahami, atau sesuatu yang sudah kalian coba baca tapi belum dipahami, itu jadi bahan obrolan kita. Sehingga proses perkuliahan kita jauh lebih efektif. Bisa dimengerti gitu, Leli? Leli? Masih belum, Pak. Nggak ngerti maksudnya, tujuan tugasnya itu. Tujuannya ngerti, tapi kalau ngerjain tugasnya itu bingung, Pak.
isinya mau dikasih apa aja gitu. Enggak, gini dulu, baca dulu nggak? Misalkan contoh kayak tugas sekarang, kamu udah baca belum? Sudah, Pak. Nah, dari setelah kamu baca, kira-kira poin apa yang kamu dapatkan dari situ? Nah, itulah yang dimasukin sebagai tugas yang kamu kumpulkan. Misalkan tadi, Trimedes bilang ada jenis auditor, ngapain aja tuh auditor gitu kan? Kamu dapat gambaran dari situ. Anggun? Anggun? Iya, Pak. Anggun mana? Ngerti maksudnya Anggun? Ngerti, Pak. Jevani? Ya, Pak. Diaktifin deh videonya deh, diaktifin videonya. Supaya saya bisa lihat kalian. Jevani mana? Ya, Pak. Ngerti maksudnya Jevani? Ya, Pak. Oke, yang lain, aktifin deh videonya deh. Yang lain aktifin videonya deh. Trimedes? Ngerti Halo, Pak. maksudnya? Mengerti, Pak. Oke. Krisera? Iya, Pak. Leli? Udah. Siapa lagi nih yang belum aktifin videonya? Jessica? Iya, Pak. Aktifin videonya. Jessica? Riz B? Pak, Jessica jaringannya kurang bagus, Pak. Oke, ya jadi kita mulai ya guys. Jadi perkuliahan kita akan jauh lebih efektif kalau kita sinkronisasi ritmenya, gitu ya. Nah, jadi kita berbicara, lihat layar yang saya share di sini, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, jadi kita berbicara lingkungannya seperti apa untuk audit laporan keuangan. Ya, jadi pertemuan kita sebelum sudah kita tahu bahwa laporan keuangan itu usernya banyak, penggunanya, ya kan? Jadi dia perlu pihak independen, oke, yang menilai, ya, yang objektif, independen, kompeten untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan ini. Nah, kita berbicara lingkungannya seperti apa. Nah, jadi kita mengenal nih, guys. Kita mengenal beberapa tipe auditor, ya. Jadi seperti yang kalian baca tadi, oke. Nah, kita ada yang namanya external auditor, ya kan, auditor eksternal. Jadi kita sudah tahu, ya kan, pada pertemuan kita sebelumnya bagaimana jalurnya mendapatkan certified public accountant. Kemudian dari certified public accountant ini kita bisa melanjutkan, oke, ke level partner untuk mendapatkan namanya gelar atau registrasi akuntan publik, di mana CPA ini ujiannya diselenggarakan oleh IAPI. Sudah dapat nggak sampai di sini? Ini sudah kita kupas pada pertemuan sebelumnya. Guys, ngerti maksudnya guys? Halo? Mengerti, Pak. Yang lain, Ya, Pak. bagaimana cara dapetin ini? CPA, ujiannya seperti apa? Sudah punya gambaran? Halo? Iya, Pak. Halo. Iya, seperti apa caranya mendapatkan gelar CPA? Harus lulus tes dulu, Pak. Ya, lulus tesnya seperti apa? Sudah saya kasih gambaran sebelumnya? Sudah belum? Halo? Udah dapat gambaran sebelumnya? Halo? Udah, Pak. Cuma Iya, seperti apa? Seperti apa coba? Gambarannya seperti apa? Ujiannya ada berapa level untuk mendapatkan CPA? Ada 3, Pak. Oke, levelnya apa aja?
Ada tingkat dasar, ada tingkat profesional, ada ujian kompetisi rekan perikatan audit. Iya, jadi ada 3 level. Oke, tingkat dasar. Itu slide-nya sudah saya berikan sebelumnya juga kan. Nah, sehingga saya memberikan gambaran dengan tujuan untuk menimbulkan ketertarikan. Apakah ini jalur hidup saya, ya kan? Untuk selanjutnya, nah kan ini kalian berkarir di sana. Ya, CPA itu ada 3 level. Level dasar itu mendapat kalau lulus 5 mata ujian itu mendapatkan gelar namanya ACPA, Associate Certified Public Accountant. Ya kan? Nah, kemudian berikutnya kalau lulus lagi di 5 level profesional, itu mendapatkan gelar CPA, Certified Public Accountant. Ya kan? Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, kalian buka akun. Nah, coba kita lihat di sini kan. Nah, di sini ya. Nah, kalian buka akun di sini nih, ya kan? Buka akun dulu, ya kan? Daftarkan diri, memenuhi persyaratannya, ya kan? Nah, kemudian baru apa, guys? Di situ baru kalian daftar mau ujiannya di mana. Nah, UKI sudah ada tes centernya, ya kan? Nah, untuk 5 mata ujian dasar mendapatkan gelar ACPA Associate Certified Public Accountant, 5 level profesional mendapatkan gelar Certified Public Accountant. Kemudian kalau mau berlanjut, oke, kita balik ke sini lagi guys. Kalau mau berlanjut guys, ya kan, level partner. Jadi kalian bisa tanda tangan laporan keuangan. Laporan keuangan audit atas laporan keuangan. Nah, itu namanya level partner atau akuntan publik. Nah, itu ada 2 ujian lagi, ujian komprehensif dan sebelum ujian komprehensif ada ujian audit dan assurance lanjutan. Oke. Dapat nggak poinnya sampai di sini? Halo? Itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu adalah auditor eksternal. Nah, itu yang perlu kalian baca, coba explore. Ya kan? Pernah saya minta kalian merangkum tentang organisasi profesi? Halo? Ada nggak? Pernah Pak, ada 3. Di situ kalian dapat gambaran yang lebih luas. Ya kan? Kemudian ada lagi Iya, yang Pak. namanya auditor internal. Ya, auditor internal kalau di level internasional itu namanya CIA. Di sini CIA itu adalah Certified Internal Auditor. Jadi kalau kalian mau, ya kan, nah itu namanya CIA. CIA Certified Internal Auditor. Nah, ini yang disebut dengan CIA. CIA ini diterbitkan oleh siapa namanya guys? Di sini Institute of Internal Auditor. Jadi kalau kalian lihat di sini itu diterbitkan oleh Institut apa? Internal Auditor. Apa? Institut Internal Auditor. Internal Auditor. Ya. Internal Auditor. Nah, kalian lihat di sini guys, coba ya IIA ini ya. Nah, ini. Nih, ada Institute of Internal Auditor, ya kan? Nih. Nah, kalian bisa lihat di eksplorasi di webnya. Nah, ini seperti ini nih. Nah, dapat guys? Ini close. Nah, ini adalah Institut Internal Auditor. Apa itu bedanya sama yang lain? Coba kita lihat ya.
Nah, apa yang kalian dapatkan di sini, guys? Nah, ini baca lagi. Jadi kalian dapatkan yang lebih banyak di sini. Ya kan? Sertifikasinya seperti apa? Nih ada CIA kan? Certified Internal Auditor, ada lagi CRMA, Certified in Risk Management Assurance. Nah, ini adalah secara global, ya, Institute of Internal Auditor. Nah, kalian sudah bisa eksplorasi lagi nanti, guys. Halo. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. nah, sedangkan kalau di Indonesia namanya QIA. Apa tuh QIA? Nah, kita lihat lagi ya. Kalau di Indonesia juga ada. Ini kan levelnya global, internasional. Ada namanya QIA. QIA itu adalah Qualified Internal Auditor. Nah, itu diselenggarakannya adalah oleh YPIA, Yayasan Pendidikan Internal Auditor. Nah, kalian catat nih, nanti kalian bereksplor ya di sini. Ya kan? Ada namanya Yayasan Pendidikan Internal Auditor. Coba kita lihat di sini ya. Yayasan Pendidikan Internal Auditor di sini. Nah, kalian catat nih, nanti kalian eksplor lagi lebih dalam. Oke, apa kerjanya YPIA ini? Nah, kita lihat. Nah, itu. Oke, jadi pasar minggu tentang YPIA. Ya kan, sejarah berdiri, ngapain aja dia, ada pelatihannya, oke, layanannya. Nah, kalian harusnya sudah bisa bereksplor di sini nih. Nih, Yayasan Pendidikan Internal Auditor. Ya. Oke, sampai di sini guys. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Saya mau tanya, Pak. Saya mau Nah. tanya. Silakan. Tadi kan ada IIA sama KIA kan, Pak? Iya. Nah, kalau KIA ini untuk seluruh Indonesia kan, Pak ya? Yang Atau mana? misalnya kalau kemarin kan di apa yang Bapak jelaskan ada ASEAN CPA dan CPA aja kan, Pak? Nah, jadi CPA-nya itu begini. CPA yang di sini, oke, lanjut, kamu lanjutkan dulu. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya nih Pak, kan ini kan kalau KIA ini kan tadi kan global sama Indonesia itu bedanya apa sih Pak? Yang IAI kan kata global Pak, mendunia Pak ya? Kalau Atau yang gimana Pak? ini, oke, kalau CIA di sini itu adalah global, artinya ini diterbitkan oleh secara global. Jadi kalau misalkan nanti kamu gelarnya Trimedes, oke, CIA. Ini orang tahu bahwa kamu dapetin dari IIA gitu kan, Institute of Internal Auditor. Tapi kalau kamu gelarnya, tadi siapa lagi? Lely, oke. Gelarnya QIA. Nah, ini gelarnya dari kualifikasinya adalah dapat sertifikasi dari YPIA, Yayasan Pendidikan Internal Auditor. Berarti dapatnya dari Indonesia. Nah, sampai di sini dulu nih. Pak, bisa nggak sih Pak kita dapat 2 gelar sekaligus dari CIA dan KIA? Kenapa kamu dapat gelar? 2 sekaligus gitu dari CIA sama KIA. Ya boleh aja. Kalau Boleh. asal kamu ujian, ikut ujiannya lulus bisa aja. Oke, Pak. Iya kan? Nah, YPIA itu ada menyelenggarakan. Nah, di sini nih YPIA tadi itu. Ya kan? Mana tuh YPIA? Nah, dia kan menyelenggarakan layanan nih, sertifikasi QIA. Nanti kalian lihat di sini ya. Ya, nanti kalian lihat di sini, kalian pelajari lagi. Jadi saya mengarahkan kalian yang belajar. Nih. Oke, YPIA. Ini IIA gitu ya. Institute of Internal Auditor. Nah, saya mengarahkan kalian belajar di sini ya. Misalkan gini, layanan sertifikasi QIA itu. Nah, ini
ada program pelatihan, oke, ada dasar, lanjutan, manajerial, ada ikut. Bisa nih menggunakan kerangka acuan dan konten special outline dari CIA, ya kan? Jadi dia ikut kerangka acuannya CIA, gitu kan? Jadi harusnya kalau kalian bisa sudah selesai ini, bisa coba deh untuk yang CIA. Nah ini nih, saat ini sudah 5.263 yang lulus. Ya kan? Nah, kalau sudah dapat QIA mendapat apa? Professional Certificate Eligible Professional Recognition Credit dari IIA. Nah, ini ada in-house trainingnya. Yang di training ini tuh apa aja tuh? Tuh ada dasar, lanjutan, dan manajerial. Nah, ini pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh si untuk mendapatkan sertifikasi QIA. Oke. Nah, ini ada sertifikasi yang lain juga nih. Nah, nih. Certified Practitioner of Internal Audit. Ada lagi sertifikasi yang lain yang diselenggarakan oleh YPIA. Ngapain aja? Nah, jadi di sini saya berharap kalian bisa explore ya nih, baca dulu, coba pahami dulu. Ya kan? Karena saya nggak mungkin cekokin kalian terus. Ya kan? Jadi kalian harus belajar untuk mengunyah. Ya, saya cuma akan menggiring kalian untuk melakukan ini. Nah, selain CPIA, ada lagi apa nih? Q. Wah, ini masih belum bisa. Nanti kita searching lagi yang lain ya. Nah, ada jadwal pelatihannya, oke, jadwal workshopnya. Kalau kita belum mau, setidaknya kita tahu nih organisasi seperti apa yang dia berikan, gitu kan? Ya, sampai di sini ya guys. Jadi kita sudah mengenal, oke. Apalagi kemarin-kemarin itu kan kita sudah mengenal ada apa? IAPI, IAI, IAMI, ini semua lembaga-lembaga profesi yang mungkin nantinya akan menunjang karier kalian. Nah, jadi saya berharap kalian bisa mengetahui lembaga profesi ini seperti apa dan bisa memanfaatkan lembaga profesi ini untuk menunjang karier kalian nanti ke depannya. Ngerti maksudnya, guys? Halo. Mengerti, Pak. Ngerti, Pak. Nah, ya. Nah, kemudian gini juga, kalau kita berbicara lembaga pemerintahan, oke, ada lagi Itjen, Inspektorat Jenderal. Ini adalah internal auditnya lembaga atau kementerian, ya. Kemudian ada lagi BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Ada lagi BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Nah, kalian bisa lihat di sini, misalkan BPKP ya. Nah, sekarang udah zaman internet, jadi kalian harus apa itu BPKP? BPKP. Nah, BPKP apa itu BPKP? Ya, kita lihat. Nih, situs resmi BPKP. Ya kan? Ngapain aja di BPKP ini? Ya kan? Nah, kalian harus bereksplore ya di sini. BPKP. Ya kan? Kemudian ada lagi yang lain apa nih? Ada BPK. Nah, apa yang BPK lakukan di sini? BPK apa itu sejenis babi panggang karo? Bukan kan? Nah, BPK. Apa BPK lakukan? Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, Badan Pemeriksaan Keuangan. Ngapain aja BPK ini kerjanya? Apa aja BPK kerjanya nih? Ya kan? Beranda tentang BPKP, hasil pemeriksaan, dan lain-lain. Nah, kalian harus bereksplor ya di sini nih. Nih. Oke. Kemudian ada lagi bea cukai. Nah, bea cukai ngapain aja? Bea cukai. Nih. Bea cukai. Nah, ada profil, ada pabean, cukai, dan lain-lain. Nah, kalian harus bereksplor ya di sini nih. Nah, kemudian apa lagi guys di sini guys? Pajak, Dirjen Pajak kita coba lihat. Dirjen
Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. Nah, apalagi yang dipakai untuk itu? Coba kita lihat di sini. Ya. Apa yang mereka lakukan? Ya kan? Kalau kalian lihat di sini, oh ada badan, ada informasi publik, ya kan? Ada orang pribadi, karyawan melakukan kegiatan bebas, bayar pajak, ada materai, ada instansi pemerintah, konsultan pajak. Semua ini harus kalian coba explore. Jadi kita buat itu sesuatu yang fun, menarik. Jadi apa itu EVIN? Nah, mulai desinkronisasi dengan mata-mata kuliah pajak yang kalian dapatkan. Ya kan? Kalau saya mau jadi auditor pajak seperti apa caranya? Ya, explore ya di sini semuanya nih, guys. Ya kan? Sehingga ya kalian bisa nongkrong tuh di pohon, ya kan, di payung-payung sambil bereksplor ya di sini. Kemudian sesuatu yang menarik, poin-poin menarik ya kalian coba tuangkan dalam bentuk rangkuman. Oke? Dapat itu, guys? Halo, guys. Iya, Pak. Nah, Iya, Bapak. Iya, kemudian Pak. ada lagi yang namanya CPI, Certified Professional Investigator. Nah, apa itu? Nah, kita coba lihat websitenya. Coba kita lihat websitenya si IAPI, oke? Apa itu CPI? Nah, ada yang namanya apa di sini, guys? Certified Professional Investigator. Nah, apa itu? Nah, explore nih. Oh, gelar khusus untuk akuntan publik ahli investigasi. Ya. Nah, ini kalian explore nih, guys. Nah, kalian explore ini, nanti saya kasih linknya, oke? Nah, inilah yang perlu kalian, saya minta kalian eksplorasi ulang lagi di sini. Berbagai website ini, oke? Nanti kalian rangkum lagi, guys. Key poinnya bereksploria di berandanya, fitur-fiturnya, sehingga kalian dapat gambaran yang lebih luas, sehingga nanti saya berharap secara bertahap kalian sudah mulai mengarah nih, kira-kira saya nantinya mau lulus tuh mau jadi apa. Mungkin dari coba bereksploria ini menimbulkan rasa ketertarikan. Gitu ya, guys. Halo. Oke, Halo. Pak. Ya, gitu ya, guys. Nah, kemudian kita coba lagi lihat nih yang lain, ya. Kalau kita bicara, oke, IAPI, kita berbicara lingkungannya, oke, kita mengenal kode etik di sini. Ya, kita mengenal apa? Kode etik profesi akuntan publik. Kita mengenal standar pengendalian mutu. Kita mengenal kerangka assurance. Ya, jadi ini saya ulang lagi. Kode etik ini, oke, kita bisa lihat di sini, guys. Kode etik. Nih, ini ya IAPI ya. Kode etik itu, nah, bisa lihat di publikasi sini ada kode etik profesional akuntan publik. Nah, di sini fitur-fiturnya dulu, kode etik tuh ngapain aja? Oh, ada edisi 2019, ada edisi 2020. Nah, ini kode etiknya. Oke, akuntan tuh harusnya ngapa-ngapain aja nih. Nah, download di sini kode etik. Oke. Halo guys. Tahu ya? Nah, kemudian ada standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu itu ada di sini. Oke. Standar pengendalian mutu ini ada di standar bagian dari standar profesional akuntan publik. Nah, ini. Oke, di sini ada standar pengendalian mutu atau disingkat dengan SPM 1. Nah, ini saya coba mengarahkan garis besarnya doang. Saya nggak minta kalian baca spesifiknya. Nah, ini bisa lihat nih bagaimana sebuah kantor akuntan mengendalikan standar pengendalian mutu. Nah, ini lembaga profesi memberikan arahan atau guidance atau garis besarnya pengendaliannya seperti apa. Nah, untuk standar pengendalian mutu, ya, oke.
Kemudian apalagi di sini guys, ada kerangka untuk perikatan assurance. Ini juga bagian dari standar profesional akuntan publik. Kerangka untuk perikatan assurance. Jadi perikatan kita, oke, kalau nanti kalian jadi akuntan publik, perikatan kita itu ada yang assurance, ya, artinya memberikan tingkat keyakinan, ada yang tidak memberikan tingkat keyakinan, atau yang disebut dengan non assurance. Nah, non assurance itu ini disebut dengan standar jasa terkait. Nah, bisa lihat di sini, standar jasa terkait itu ada di sini. Standar jasa terkait. Nah, ini guys, standar jasa terkait. Itu ada 2 standar jasa terkait 4.400 dan 4.410. Itu mengenai standar jasa terkait. Ya, itu non assurance atau tidak memberikan keyakinan. Nah, kalau yang memberikan keyakinan itu ada yang disebut dengan audit. Ada juga yang assurance tapi non audit. Nah, kalau audit itu dia standarnya adalah SA, standar audit. Nah, standar audit itu ada di sini juga nih. Dari seri 200 sampai dengan seri 800 di sini. Ya, seri 800. Dari seri 200-an sampai seri 800-an. Nah, kalau standar perikatan review itu assurance juga tapi not audit, oke. Kastanya dia memberikan keyakinan yang lebih moderat. Kalau ini memberikan keyakinan yang lebih tinggi. Nah, standar perikatan review itu ada di sini, guys. Standar perikatan review ada di sini. Nah, kemudian ada lagi standar perikatan assurance atau SPA. Standar perikatan SPA ada di sini. Jadi kalian sudah bisa mulai tahu nih, bisa lihat nih. Kalau di hukum kan kita mengenal ada KUHP, KUH pidana, KUH perdata. Nah, kalau kita nanti jadi interaudit, nah inilah ruang lingkup kita. Ada namanya SPA, standar perikatan assurance dan standar perikatan review. Nah, sampai di sini ya guys. Ini gambaran kalau kita jadi auditor eksternal yang ada di sini. Kalau kita jadi auditor eksternal. Nah, ini ya. Unsur-unsur dalam standar pengendalian mutu itu seperti ini, guys. Nih, ya. Jadi unsur-unsurnya adalah tanggung jawab kepemimpinan KAP. Oke, di mana sini berisi kebijakan dan prosedur mendukung budaya internal. Oke, memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup dan tepat serta wewenang. Oke. Kemudian ketentuan etika profesi yang berlaku, kemudian penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien dan perikatan tertentu. Nanti akan kita bahas di sini nih, bagaimana untuk penerimaan dan keberlanjutan di pertemuan kita berikutnya akan kita bahas. Ya kan? Apakah KAP memiliki kompetensi dan kemampuan, apa mempertimbangkan integritas dan lain-lain. Kemudian unsurnya tadi kan baru 3 di sini. Nah, ada 2 lagi mengenai sumber daya manusia. Oke. Kemudian bagaimana dengan pelaksanaan perikatan. Nah, ini berbicara standar pengendalian mutu garis besarnya. Ya. Nah, kemudian unsur-unsurnya tadi, oke, ada pemantauan. Oke. Nah, ini ada pemantauan. Pemantauan harus seperti apa nih? Gitu ya. Nah, kemudian yang tadi kerangka untuk perikatan assurance. Ya, tadi yang saya jelaskan bahwa ini kerangka untuk perikatan assurance diterapi untuk standar audit, oke, standar perikatan review, dan standar perikatan assurance. Jadi, kalau berbicara perikatan assurance adalah suatu perikatan yang di dalamnya seorang praktisi menyatakan suatu kesimpulan yang derajat yang dirancang untuk menaikkan derajat kepercayaan pengguna yang dituju. Selain pihak yang bertanggung jawab terhadap hasil pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dibandingkan dengan kriteria. Jadi kalau kita berbicara, kita mengaudit, oke, itu adalah satu perikatan assurance, maka kita mengevaluasi pengukuran dengan kriteria. Kriterianya apa? Kriterianya adalah standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh IAI, Institut Akuntan, institut ya? Halo? Oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Iya, Pak. Nah, gitu ya guys. Nah,
dua tipe perikatan. Jadi gini, perikatan itu ada dua tipe. Perikatan yang memberikan keyakinan yang memadai. Oke, ada perikatan yang memberikan keyakinan terbatas. Oke, jadi perikatan yang memberikan keyakinan memadai ini disebut dengan dalam bentuk positif, artinya mengambil menciptakan kesimpulan. Sedangkan perikatan yang memberikan keyakinan terbatas itu basis kesimpulannya adalah yang dinyatakan sebagai bentuk negatif. Ya. Jadi dia berbicara dia tidak menemukan, ya kan? Kalau ini sudah memperoleh keyakinan yang memadai. Ya kan? Kalau di sini dia berbicara okay, dia memperoleh tidak mendapatkan suatu kondisi yang menyatakan masalah. Nah, dua perikatan ini dengan kondisi yang berbeda, yang satu bentuk positif, yang satu bentuknya adalah negatif. Nah, jadi kalau summary tadi guys, perikatan assurance dari standar audit seri 200-an sampai dengan seri 800-an. Oke. Sedangkan perikatan review dia ada SPR 2400 dan SPR 2410. Nah, itu sudah saya giring ke sini guys. Jadi kalau mau lihat bisa kalian lihat di sini guys, tinggal klik, nah muncul dia. Terbuka untuk umum. Standar perikatan review 2410. Nah, kita balik sini lagi ada SPA 3000 dan 3420. Ini bisa lihat di websitenya IAP. Oke. Nah, kalau bicara pengelompokannya guys, ya kan? Seri 200-an ini berbicara prinsip umum dan tanggung jawab. Seri 300-an dan 400-an berbicara penilaian risiko dan respon terhadap risiko yang dinilai. Seri 500-an berbicara tentang bukti audit. Oke. Seri 600-an berbicara penggunaan hasil pekerjaan pihak lain. Seri 700-an berbicara kesimpulan audit dan pelaporan. Seri 800-an berbicara area khusus. Jadi inilah pengelompokan tentang standar audit yang tadi kita lihat ada di sini atau ada di sini tadi standar auditnya. Nah, di sini. Itu ya guys. Nah, kalau kita lihat berikutnya, oke. Nah, perikatan asuransi ini banyak yang tadi, standar jasa terkait 4.400 dan 4.410. Ya, jasa non insurance banyak, jasa pembukuan, administrasi, perpajakan banyak sekali item-item yang ada di sini. Nah, kemudian kita bicara lingkungannya lagi guys. Ya, ini adalah akuntan publik di dunia. Ini adalah sebuah survei, ya kan? Nah, ini mengelompokkan nih. Jadi ada namanya Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, kemudian ada KPMG. Nah, ini adalah 4 kantor akuntan publik terbesar di dunia. Nah, pengelompokannya berdasarkan pendapatan, apa namanya guys? Pendapatan jasa. Nah, ini pendapatannya luar biasa sekali. Bisa sampai sekian miliar tuh, ya kan? Ada yang sampai dengan 29, paling kecil dari Big Four ini 29,75 miliar US dollar. Ya, jadi kalian bisa tahu itu penghasilan dia berapa ratus triliun secara global. Nah, ini penghasilan mereka. Nah, kenapa disebut Big Four? Karena jarak antara yang paling bawah di Big Four ini dengan jarak kelima ini jaraknya jauh sekali. Ya kan? Ini ya lebih kurang sepertiganya lah dari Big Four ini, sepertiganya adalah di bagian nomor 5. Nah, jadi inilah guys. Nih, inilah salah satu 29 berdasarkan survei yang saya dapatkan ini 29 kantor akuntan terbesar di dunia. Gitu ya. Nah, kalau tempat saya bernaung itu membernya pakar Russell Internasional, nomornya 24 secara global. Nah, secara Indonesia itu nomor 12. Nah, inilah yang perlu kalian ketahui nih, lingkungannya seperti apa. Nah,
Kalau kalian tertarik masuk ke dalam lembaga yang besar ini, ya berarti mempersiapkan diri. Apa yang harus kalian persiapkan? Nah, tentu SAK, ya kan, standar keuangan, ya kan. Persiapan harus kalian persiapkan diri dengan baik sehingga bisa masuk ke dalam kalau mau, gitu, ya kan. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya ini pengelompokan tidak ada yang baku, jadi bisa ada suatu lingkungan, ada partner, ada manajer, ada senior, ada associate. Ada lagi yang membuatnya selain partner ada senior manajer, ada lagi direktur sebelum partner. Nah, ini pengelompokannya tentu tergantung dari skala kantor akuntannya, tergantung dari kebijakan dari ya. Nah, ini 4 besar nih, ya kan? Berafiliasi, Indonesia ini ada afiliasinya atau membernya. Ini PricewaterhouseCoopers tuh di Indonesia namanya Gereja Wibisana Rintis Rekan. Kalau di EY namanya Purwantoro Sungkoro Surja dan Rekan. Ya kan? Kalau KPMG, nah, di Indonesianya partner Indonesia namanya Siddhartha Wijaya dan Rekan. Kalau di Deloitte itu namanya Imelda dan Rekan. Jadi ini ada lagi yang second layer level kedua. Nah, ini Indonesianya nih guys. BDO Tanubrata Sutanto Fami dan Rekan, ya kan? Gani Sugiro dan Rekan, Mulya Sensi Suryanto dan Liani, ya kan? Kemudian ada RSM, Creston, ya kan? Nexia, PKF, Crowhower. Nah, ini tergantung kalian maunya seperti apa, guys. Ya, inilah lingkungan-lingkungan tentang dunia perauditan yang mau digambarkan dalam pertemuan kita. Nah, ini guys. Nah, kalau kalian sudah membaca, mengeksplorasi itu lebih dalam, tentu obrolan kita jadi lebih di sini, guys. Ya, karena guys. Oke, Nah, sampai Pak. di sini ada mau didiskusikan? Gimana? Siapa tadi yang mau nanya? Halo? Halo? Pak, Gimana, guys? Pak. eh, Ya, mau tanya dong, Pak, tadi slide yang tadi, Pak. Slide yang ini tingkatan-tingkatan itu. yang mana? Yang tingkatan itu, Pak, yang Ini. tadi ada yang 100, ada yang, iya. Slide yang mana? Yang tadi, Pak, yang Bapak jelasin, yang ada tingkatan-tingkatan itu. Yang 800 ke atas, terus ada yang 700. Yang ke atas. Yang ini. Belum muncul, Pak, belum muncul. Yang ini bukan? Belum muncul. Yang mana? Yang Kelihatan? tadi, Pak, di bagan, Pak. Yang tadi di bagan, Pak, di bagan. Bagan. Ini yang di bagan. Mana ini? Ini bukan Trimedes. Belum muncul, Pak, di saya, Pak. Ini. Sorry, yang belum muncul apanya nih? Layar saya belum muncul di tempat kamu. Bukan, tadi masih loading. Nah, ini, Pak, ini. Iya, Pak. Udah muncul. Iya. Oke, Berarti yang kamu tanyakan apa di sini? berarti ini ada pembagiannya gitu ya, Pak, ya? Tadi kan Ya, saya sempat. sebenarnya di standar itu tidak dibagikan secara jelas, namun secara umum bisa kita kelompokkan seperti ini. Jadi ketika kita berbicara bukti audit, kita bisa lihat nih yang relevan, misalkan SA 500 ya. Nah, kita bisa lihat di sini guys, mana SA 500. Nah, sini ya. SA 500. Nah, SA 500 itu
SL 500 itu berbicara tentang bukti audit. Nah, berbicara bukti audit pertimbangan spesifik. Nah, ini adalah oke, ini seri-seri 500 nih. Ini berhubungan dengan bukti. Halo Pak, suara Bapak putus Pak. Kedengaran sekarang? Kedengaran Pak sekarang. Nah, inilah seri 500. Halo, dapat poinnya, Iya Pak, guys? berarti itu ada pembagian materinya itu ya Pak ya, misalnya 500, 501 beda gitu Pak ya. Ada pembagian materinya gitu. 500. Berarti di dalam 500 itu membahas bukti audit, tapi kalau di 51 itu bukti audit ada pertimbangan spesifik atas unsur pilihan gitu. Iya. Oke Pak. Oke, jadi masih kurang nanti paham, Pak. kalau kalian jadi external audit ya ini harus dipahami juga secara konseptual itu seperti apa, ya kan, peristiwa kemudian seperti apa, kelangsungan usaha seperti apa. Nah, itu harus dipahami semua dengan baik. Gitu. Ya. Oke, guys. Oke Pak. Ya. Nah, gimana? Ada yang mau didiskusikan lagi? Jadi perkuliahan kita harus kita buat hidup. Karena misalkan seperti ini, guys. Materi-materi ini kan cukup perlu dibaca, coba dicerna dulu. Karena saya nggak mungkin cekokin, karena ini materinya kan banyak ini, guys. Ya kan? Nah, kalau kalian sudah coba mengunyah, ya kan? Misalkan nggak ketelen, ya kita coba ngobrol. Ya kan, sehingga saya berharap juga nggak sekedar baca, tapi di sini mungkin nantinya timbul ketertarikan, ya kan, ketertarikan. Oh, saya maunya jadi BPKD deh. Ternyata asik banget gini ini itu. Nah, apa yang saya harus lakukan untuk menjadi seorang calon akuntan BPK yang handal? Atau saya maunya jadi bea cukai aja deh. Nah, ini membuka wawasan kalian yang lebih luas. Ya kan, dengan baca dulu, nah kemudian sekiranya ada yang perlu kita obrolin, ya kita obrolin, gitu. Halo guys, bisa dipahami nih guys? Maksud saya pahami nggak? Jadi kita buat lebih interaktif. Jadi selain kadang ada baca buku, lihat website, karena zaman udah berubah, zaman nggak seperti zaman saya dulu, saya mesti cari buku ke perpus, baca, fotokopi. Kalau sekarang kan tinggal klik dapat kan, eksplorasi. Kemudian kalau textbook bahasa Inggris juga kalian bisa minta bantuan Google Translate, ya kan? Nah, sambil dimahirin juga berbarengan, lihat bahasa Inggrisnya, lihat bahasa Indonesia, lama-lama terbiasa sehingga bahasa Inggrisnya secara tidak langsung meningkat. Kan kalian mau jadi akuntan atau auditor yang kelas perkantoran kan, kelas gedung tinggi kan, bukan auditor atau akuntan kelas warung kan. Jadi mulai dibudayakan dengan pola orang luar yang menyebutnya study hard, belajar dengan keras, ya kan. Alokasikanlah waktu untuk mau belajar, kalau mau sukses di kemudian hari, gitu. Oke. Sampai di sini guys, ada yang mau kita diskusikan guys? Halo? Ngerti maksud saya nggak? Saya coba ajak kalian untuk ngobrol supaya kalian bisa mengerti maksud dan tujuan saya. Jadi kalau kalian mengerti tujuannya itu untuk kalian sendiri, kalian mengerjakan atau membaca, mengeksplorasi ini dengan sukarela. Karena kalian menyadari manfaatnya buat kalian. Ya kan? Karena nggak mungkin saya kupas tuntas semua nih dari A sampai dengan Z dalam perkuliahan kita. Jadi kita coba bahas sesuatu yang tidak terkunyah oleh kalian. Yang sudah terkunyah ya udah, kalian serap sendiri langsung. Halo guys. Halo Bapak. Ya, jadi boleh nggak sekarang gini, link-link yang saya berikan ini, saya minta kalian eksplorasi lagi, boleh nggak? Boleh Pak. Boleh Bapak.
Ya, Boleh, kalian Pak. eksplorasi lagi, ya kan, bongkar tuntas deh, ya kan? Kan sama aja misalkan, ya kan? Kalian juga Iya, sudah Pak. punya modal nih, ya kan? Update status, ya kan, di Facebook dimanapun. Nah, kalian sambil nih, wah belajar, oh under audit itu seperti ini, kalau di luar seperti ini, BPKP itu seperti ini, ya kan? Nah, nanti hal-hal poin yang menarik, oke, bisa kita diskusikan. Oke, guys. Ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, nah kemudian ini guys, nah tolong dibaca lagi. Kita kan ada ini. Nah, yang tadi saya bilang kode etik. Kode etik ini lihatnya di mana guys? Kode etik akuntan publik ini, kode etik profesi akuntan publik ini lihatnya di mana? Lihatnya di mana guys? Halo. Di API tadi Pak, di API. Iya, Pak. Nah, di IAPI. IAPI ya, IAPI, kita coba buka IAPI. Kita bisa lihat di sini guys. Nah, ini publikasi kode etik profesi akuntan publik. Kode etik. Nah, di sini nih. Nanti kalian bisa eksplorasi dari sini. Ya, jadi sudah tahu nih, ya. Lihatnya di mana. Nah, coba dibaca-baca dulu. Jadi dapat gambar, oh kode etik itu maksudnya seperti ini. Ya kan? Unsur-unsur dalam kode etik itu apa aja, independensi dan lain. Nah, kalian coba lihat. Gitu. Sehingga kalian tahu main poinnya apa. Ya coba baca dulu. Coba sinkronisasi. Ya, jadi saya perlu sinkronisasi dari kalian nih. Karena kan saya nggak bisa lihat ekspresi kalian dengan baik. Kita terbentur jarak dan waktu karena pandemi. Jadi perlu partisipasi aktif kalian untuk sinkronisasi ritme nih antar kita. Dan saya sudah sampaikan, tujuan tugas ini tidak dengan maksud untuk menyulitkan kalian, tapi berharap ada proses pembelajaran di balik itu. Dan saya berharap kalian bisa melakukannya dengan sukarela. Karena kan sesuatu yang dilakukan dengan sukarela kan lebih nyaman, jauh lebih nyaman. Gitu. Oke guys, sampai di sini guys. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke ya. Jadi minggu depan kita ketemu lagi, kalian coba baca ini lagi, ringkas. Kalau nanti menemukan menarik, kita bisa diskusikan, ya kan? Kemudian kita berbicara juga tadi apa guys? Berbicara tentang Kode etik, Pak. kode etik. Kode Gitu. etika. Ya, jadi di pertemuan saya selalu berusaha untuk memotivasi kalian, oke, selain materi ya garis besar guideline-nya harus masuk, gitu kan? Jadi saya berharap apa yang saya lakukan ini bermanfaat buat kalian, ya. Oke guys, semangat ya. Pak, Ya, itu cuman dibaca aja tak Pak? Nggak Yang usah mana dirangkum lagi. Nah, Semua kalian nih. baca ini, kalian kasih saya main poinnya apa yang kalian baca di sini ini, yang saya blok ya. Langsung poin-poinnya aja ya Pak ya? Ya, poin-poin utamanya apa yang kalian dapatkan. Jadi saya tidak dengan tujuan untuk membuat tangan kalian pegal. Tapi saya pengen tahu main poin yang kalian dapatkan setelah mengeksplor websitenya itu apa yang kalian dapatkan. Ngerti maksud saya? Oke Pak, oke. Ngerti Pak. Iya, jadi Pak saya dapetin ketika saya mengeksplor YPIA nih, saya dapetin ini nih. Dia memberikan sertifikasi gelarnya ini, memberikan sertifikasi gelar ini. Kalau masuk gelar ini, dia memberikan harus lulus workshopnya mata ujiannya ini aja. Nah, kalian bereksplorasi di situ. Ya kan dapat pemahaman, dapat pengetahuan tambahan. Ya kan? Gitu ya guys, maksud saya guys. Ngerti maksudnya? Oke Pak, ngerti Pak. Nah, begitu juga dengan BPK, BPKP, ngapain aja dia? Oh, BPK itu ngaudit Pemda, ngapain aja kerjanya? Oh, laporannya seperti apa? Nah, bereksplorasilah dari situ. Karena dunia ini terlalu luas dengan kondisi sekarang, oke? Dunia tanpa batas, karena dengan klik-klik aja bisa kemana-mana. Kalian harus bereksplorasi. Karena kalian lulus nanti bukan hanya bersaing di sesama kalian, tapi kalian juga bersaing dengan lulusan dari kampus-kampus lain. Ya. Jadi yang menentukan keberhasilan kalian adalah upaya kalian, ya tentu sebagai orang yang percaya kita berbicara doa. Berusaha dan berdoa. Ya kan?
Oke, bisa dipahami guys? Maksudnya? Bisa, Pak. Oke, kalau gitu kita sudahi perkuliahan kita. Jadi gini, kita kan perkuliahan kita kan hari Senin. Ya, kalian cicil tuh Selasa, Rabu, Kamis, cicil jangan nanti pada saat hari Jumat baru dikerjain ya nggak akan keburu lah. Ya, dicicil tuh misalkan malam ini cobalah iseng-iseng gitu kan. Nah, kalian sudah bisa update status tuh di Facebook, website YPIA misalkan gitu kan, mendalami profesi di lingkungan BPK kan sudah bisa update status dengan kondisi seperti ini. Gitu ya guys. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau Tidak ada, ditanyakan? Pak. Oke, Tidak ada, kalau Pak. ada kita sudahi. Ada yang mau berdoa untuk kita? Halo. Ada yang mau berdoa untuk kita, guys? Ya dari SB aja Pak. Ya, silakan. Silakan. Mari kita satukan hati kita berdoa dimulai. Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih kami ucapkan syukur kepada Engkau Bapa, di mana atas segala berkat-Mu Engkau masih melindungi kami pada saat ini, dan Engkau masih memberkati kami di setiap pelajaran kami. Bapa, semoga pelajaran yang disampaikan Bapak dosen kami ini bisa kami pahami dan mengerti, serta kami bisa praktekkan di masa depan kami nanti. Lindungi juga dosen kami Bapak, lindungi dia, kuatkan dia, sabarkan dia, berkati dia dimanapun dia berada Bapak. Serta kami juga Tuhan, Engkau berkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya. Mau kami istirahat ataupun dengan yang lainnya Bapak, Engkau berkati selalu Bapak. Bapak, hanya dua nama yang tidak sempurna, sepenuhnya dan Tahun yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Oke guys, selamat belajar, semangat ya. Ya Pak, makasih Pak. Iya, belajar Pak. ya. Oke, Tuhan berkati. Tuhan memberkati juga.